mengelaborasi apa saja dampak dari transfer dana 200 triliun rupiah dari dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia ke Bank Nasional. Sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Pak Joshua, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Maggie, kabar baik. Baik, salam sehat Pak Joshua. Pak Joshua, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya memutuskan untuk memindahkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara. Dan langkah ini disebut sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi dari perspektif makroekonomi. Apakah langkah ini lebih beresiko terhadap stabilitas moneter atau justru menjadi insentif yang dibutuhkan oleh sektor real saat ini? Ya, saya pikir memang ini satu gebrakan yang bagus ya dari Menkyu baru, dan saya pikir ini juga salah satu inovasi dalam hal bagaimana untuk mendorong likuiditas di perbankan dengan memindahkan ya 200 triliun anggaran pemerintah, yakni anggaran SAL ya, yang ditempatkan sebelumnya di BI, ini akan ditempatkan di Bank Himbara. Ini tentunya akan bisa memompa likuiditas di perbankan yang selanjutnya pun juga akan bisa berpotensi meningkatkan pertumbuhan DPK dan juga kredit, dan juga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun saya sependapat bahwa di mana kalau kita melihat pertumbuhan kredit itu akan muncul kalau ada aktivitas ekonomi. Tanpa ada aktivitas ekonomi, tentunya ini akan bisa berdampak ataupun likuiditas yang meningkat tersebut itu pun juga akan percuma. Ya, karena tentunya yang seperti kita lihat di kuartal kedua, data dari BPS menunjukkan di mana investasi tumbuh signifikan ya mendekati 6-7%, tapi pertumbuhan dari sisi kredit investasi ataupun kredit secara umum ini mengalami pelambatan. Dan ini ternyata ditengarai bahwa bagi pelaku usaha ini menggunakan dana internal ataupun retain earning. Artinya memang kebutuhan untuk pembiayaan itu tidak begitu besar. Artinya sekalipun memang pemerintah mengisyaratkan bahwa tidak boleh membelikan SBN ataupun SRBI, namun pertanyaan berikutnya, apakah perbankan ini akan tetap menyalurkan kreditnya, dan tentu ini akan berisiko kepada risiko kredit ataupun akan berpotensi tadi kepada peningkatan NPL bank-bank tersebut, sehingga ini tentunya akan bisa berdampak negatif ya kepada risiko kredit perbankan. Baik Pak Joshua, dengan kondisi saat ini bagaimana Anda melihat dampak dari injeksi dana sebesar ini terhadap likuiditas perbankan dan juga potensi inflasi? Adakah potensi over liquidity atau kredit ini justru terserap ke sektor-sektor yang tidak produktif? Ya, karena tadi kalau kita melihat dari sisi likuiditas, memang kalau kita melihat uang beredar saat ini diperkirakan akan meningkat ya, dengan kalau menurut survei dari Bank Indonesia, pertumbuhan uang beredar saat ini pertumbuhannya sekitar 6%-an. Kami perkirakan ini akan meningkat ya, mendekati 8 hingga 9%. Dan tentunya ini akan bisa dengan perputaran uang meningkat tersebut, ini diharapkan akan bisa diserap ya, ataupun akan bisa disalurkan kepada sektor real. Namun kalau kita melihat secara umum, yang tadi kami sampaikan bahwa sektor-sektor yang berkinerja positif ini kebanyakan tadi masih menggunakan dana internal dalam hal pembiayaan. Sehingga untuk melakukan ekspansinya, kebanyakan memang kalau kita melihat saat ini justru malah sektor-sektor yang mungkin kinerjanya kurang begitu bagus. Ya, sehingga ini kembali lagi perbankan akan diperhadapkan ya kepada likuiditas yang besar tadi ini, akan diperhadapkan kepada sektor-sektor yang kemungkinan ya ataupun kondisi ataupun kinerjanya tidak begitu bagus, ataupun risk appetite-nya ya tidak sesuai dengan perbankan tersebut. Sehingga ini tentunya akan menjadi permasalahan lain lagi, artinya likuiditas tinggi namun perbankan akan mengalami kesulitan untuk menyalurkan likuiditas tersebut kepada sektor real. Dan tentunya pemerintah semestinya pun juga memberikan guidance ya, seperti Bank Indonesia terkait dengan kebijakan KLM-nya, makroprudensialnya, di mana pelonggaran kebijakan ini pun juga harus diberikan arahan sektor-sektor mana saja yang mesti diprioritaskan dalam perbankan untuk menyalurkan kreditnya. Baik Pak Joshua, ini banyak sekali tantangannya dan pemerintah juga menyebut dana ini akan ditaruh dalam bentuk deposito, tapi bank juga diberikan keleluasaan dalam menyalurkan kecuali untuk membeli surat utang negara. Bagaimana cara memastikan dana ini benar-benar masuk ke sektor real dan tidak hanya menjadi deposit lagi di bank? Nah, oleh sebab itu makanya ini perlu ada pengawasan dan koordinasi juga antara BI, OJK ya, dengan tentunya pengawasan terhadap bank tersebut yang ditempatkan dana dari pemerintah. Ya, tentunya
Oleh sebab itu aliran penempatan dari dana pemerintah tersebut kalau ini ditempatkan balik lagi ke BI ataupun ke SBN pemerintah, tentu ini akan bisa termonitor ya. Tentunya ini harus diawasi secara ketat ya oleh pemerintah dan juga oleh regulator sektor keuangan. Dan di samping itu tadi ini harus ada guidance dari pemerintah sendiri, dari Kementerian Keuangan sendiri, artinya sektor-sektor mana saja yang mungkin sejalan juga dengan Asta Cita, yang mungkin juga sejalan dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, sehingga perbankan pun juga diberikan insight ya, artinya diberikan guidance gitu ya, arahan ke sektor-sektor mana saja yang harus diberikan penyaluran dari likuiditas tersebut. Karena kalau tidak ada dorong ataupun guidance ya tentu potensi peningkatan risiko kredit ini akan cukup besar ya, sekalipun memang cost of fund ataupun dana perbankan ini suku bunga perbankan memang cenderung akan menurun ya dengan membanjirnya likuiditas. Namun kembali lagi kita melihat bahwa risiko kredit ini yang lebih penting karena ini akan mempengaruhi stabilitas sektor keuangan. Baik Pak Joshua, seharusnya pengawasan ataupun strategi guidance-nya harus seperti apa Pak Joshua? Ya, tadi kami sudah sampaikan bahwa pertama tadi perlu diberikan aturan bahwa tadi pertama sudah disampaikan oleh Pak Menkyu bahwa ini tidak boleh dibelikan SBN ataupun SRBI, itu jelas. Yang kedua tadi adalah diperlukan monitoring antara BI dan OJK juga bahwa melalui laporan LBU-nya ya tiap bulan itu dan ini dilaporkan kepada Kementerian Keuangan bahwa dana yang penempatan dari pemerintah tersebut ini dialokasikan misalkan untuk sektor ketahanan pangan ya, untuk mendorong misalkan pembangunan infrastruktur irigasi misalkan. Jadi saya pikir itu perlu dan ini terrecord oleh OJK dan juga dilaporkan kepada Kementerian Keuangan. Artinya benar-benar dana yang ditempatkan oleh pemerintah tersebut ini benar-benar dialirkan langsung kepada sektoril ya, dan memang ini sejalan juga dengan Asta Cita oleh pemerintah. Jadi artinya jangan sampai dana yang cukup besar itu 200 triliun itu hanya masuk saja ke perbankan tapi tidak sampai tidak tersalurkan, dan tadi ujung-ujungnya tadi kan kalau misalkan tidak ada guidance terserah banknya masuk kemana saja, tentu ini artinya perbankan pun juga akhirnya akan menyalurkan kepada kredit-kredit yang mungkin ya tidak tepat sasaran. Misalkan saat ini kita tahu bahwa sedang terjadi pengangguran ya, tapi dengan tidak ada guidance mungkin perbankan akan menyalurkan kepada sektor-sektor yang padat modal, yang notabene akhirnya tidak menjawab tantangan di mana kita masih membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan untuk mendorong daya beli masyarakat kelas menengah yang memang menjadi tuntutan masyarakat saat ini, sehingga ya hal seperti ini sepertinya harus dinyatakan ya melalui aturan dengan adanya penempatan dana pemerintah tersebut di Bank Himbara. Baik, Pak Joshua, tadi ada beberapa sektor yang tadi Anda sebutkan. Yang pertama adalah sektor pangan dan yang kedua adalah sektor padat karya. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, dan tentunya langkah ini juga dilakukan oleh Menteri Keuangan baru yang berlatar belakang teknokrat. Apakah Anda melihat adanya pergeseran paradigma dari pendekatan fiskal yang lebih konservatif ke arah yang lebih intervensional? Saya pikir memang kalau dibandingkan dengan Ibu Sri Mulyani tentu dalam hal stance kebijakan fiskalnya ada kecenderungan ya bahwa Pak Purbaya cenderung lebih positif ataupun lebih dalam hal agresivitas, mungkin belanjanya akan lebih cepat ya, akseleratif. Namun juga tentunya kalau kita melihat dalam hal tepat sasarannya, ini tentunya harus lebih tepat sasaran. Artinya tidak hanya percepatan belanja saja, tapi tentunya yang lebih penting lagi tadi adalah kualitas dari percepatan belanja tersebut ya. Karena kalau cuma asal menyerap saja belanjanya tanpa ditingkatkan juga kualitas ataupun produktivitas belanja tersebut, saya pikir nanti efeknya trickle down efek kepada masyarakatnya, kepada ekonomi realnya ini tidak akan banyak. Jadi artinya kembali lagi kalau kita melihat dari sisi konservatif tentunya tidak ya, karena Pak Purbaya tentunya ini pragmatis dan juga tentunya akan lebih akseleratif dalam mendorong spending. Namun kembali lagi yang perlu ditekankan adalah
bagaimana juga menjaga hubungan independensi dengan Bank Indonesia. Ya, ini juga harus dipertimbangkan juga, artinya komunikasi dan juga menjaga independensi dengan Bank Indonesia penting sekali karena itu menjadi persepsi yang kurang positif kalau independensi dari Bank Indonesia ini ataupun akan dipengaruhi ya kalau tadi ada statement-statement yang kemungkinan ataupun komunikasi yang kurang tepat ya sehingga ini ke depannya diharapkan komunikasi kepada publik dan juga kepada investor mesti lebih tepat lagi sehingga tadi tidak memberikan interpretasi yang bercabang seperti itu. Baik, semoga menggunakan cadangan kas negara ataupun gebrakan baru ini juga bisa berhasil mendorong ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Joshua sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.